Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Syukur kepada Allah atas kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Terlebih saya, Liana Pujiastuti, bersyukur dapat kembali menjumpai Anda dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 15 September 2022. Marilah kita terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat memaknai kehidupan ini dengan senantiasa menaati kehendak-Nya. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu baru tiap hari. Saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu dan menaatinya. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini bertajuk manis atau masam. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Gurami masa asam manis, siapa yang tidak tergiur? Yummy. Masakan ini merupakan perpaduan rasa asam dan manis yang memberi sensasi rasa yang aduhai. Lidah kita pasti bergoyang lincah, merasakan kelezatannya. Saudaraku, kehidupan ini seperti masakan asam manis. Peristiwa manis dan asam datang silih berganti dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak berharap demikian, kita senantiasa berharap hanya akan mengalami peristiwa atau kejadian yang manis. Tetapi hal itu mustahil. Tidak seorang pun yang steril terhadap masalah. Namun, peristiwa atau kejadian seperti penderitaan, kesulitan, masalah yang nampaknya asam, sesungguhnya dapat memberikan rasa manis juga, bergantung bagaimana cara kita memandang dan menyikapinya. Penderitaan, kesulitan, masalah menjadikan kita masam jika kita dikuasai olehnya, sehingga kita tidak merasakan dukungan dan kasih sesama dan Allah. Penderitaan menjadi masam jika membawa kita pada penyangkalan iman kita, menjauhkan kita dari Allah, mengikis iman kita pada kasih setia Allah. Sebaliknya, penderitaan dapat menjadi manis ketika ia menolong kita untuk bertumbuh, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Seorang kawan saya mengeluh ketika istrinya terserang stroke. Mengapa di masa tua kami justru mengalami banyak masalah? Mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi? Apa maunya Tuhan? Tanyanya. Saya menjawab, jika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Ia ingin kita belajar sesuatu. Belajar apa? Sudah tua kok masih harus belajar? Jawabnya cepat. Ya, karena ketika kita muda, Allah sebetulnya sudah meminta kita belajar, tetapi tidak kita gubris. Kita terbuai oleh kesuksesan masa muda
abai pada peringatan-peringatannya. Mari simak ilustrasi berikut. Seorang tukang kebun sedang asik menyiangi rumput ketika jatuh selembar uang dari atas. Ia memungutnya. Tak lama kemudian selembar uang jatuh lagi di hadapannya, dan lagi. Ia asik memungutinya tanpa sempat menengok ke atas untuk mengetahui mengapa lembaran uang seperti jatuh dari langit. Sampai suatu ketika sebuah kerikil jatuh tepat mengenai kepalanya. Baru dia melihat ke atas untuk melihat siapa yang melempar. Bukankah kita juga sering seperti itu? Ketika banyak berkat, kita tidak perlu merasa repot mengetahui dari mana datangnya atau mensyukurinya. Kita take for granted. Bukankah memang Tuhan harus memberkati? Kita tidak peduli pada firman atau kehendaknya. Hanya ketika kita menerima kerikil masalah, kesulitan, penderitaan, barulah kita menengok datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak memberi perhatian juga, maka bukan tidak mungkin akan ada batu masalah menimpa kita. Jika masalah atau penderitaan diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti Allah ingin kita belajar atau bertumbuh dalam hal-hal tertentu untuk makin menyerupai Dia dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Benar kata Charles Ringma, penderitaan hanya akan menghancurkan bila kita gagal untuk mempelajari pengajaran-pengajarannya yang menghasilkan pertumbuhan. Mari saudara, jadikan masalah dan penderitaan kita sebagai sesuatu yang manis karena kita bertumbuh melaluinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami menghadapi pergumulan hidup agar iman kami bertumbuh. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat bertumbuh dalam Kristus.